Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Hafiz Syahbudin. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Masyarakat Madani. Masyarakat Madani dalam bahasa Inggris atau civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Menurut Ibrahim, masyarakat Madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah berdasarkan undang-undang, dan bukan merupakan hawa nafsu atau keinginan individu. Menurutnya pula, masyarakat Madani mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu kemajemukan budaya multikultural, hubungan timbal balik atau reciprocity, dan sikap saling memahami dan menghargai. Sejarah pemikiran masyarakat Madani memiliki 5 pandangan, yaitu fase pertama, sejarah wacana civil society, yaitu sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Fase kedua, pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Fase ketiga, berbeda dengan pendahulunya, pada 1792 Thomas Paine memaknai wacana civil society sebagai suatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antitesis negara. Fase keempat, dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville, yaitu pada tahun 1805 sampai 1859. Karakteristik masyarakat Madani terdiri dari 5. Yang pertama, wilayah publik yang bebas, yaitu free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Yang kedua, demokrasi adalah persyaratan mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni, yaitu genuine. Yang ketiga, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat, kemajemukan atau pluralisme merupakan persyaratan lain bagi civil society. Yang kelima, keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang berproporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Pilar-pilar penegak masyarakat Madani terdiri dari 5, yaitu yang pertama, lembaga swadaya masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Yang kedua, pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Yang ketiga, supremasi hukum, yaitu setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat, harus tunduk pada aturan atau hukum. Yang keempat, perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus
dosen dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kelima, partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Masyarakat madani dengan demokrasi, yaitu untuk menciptakan masyarakat madani yang kuat dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan demokrasi, diperlukan pembentukan negara secara gradual dengan suatu masyarakat politik yang demokratis, partisipatoris, reflektif, dan dewasa yang mampu menjadi penyeimbang dan kontrol atas kecenderungan eksekutif negara. Dalam masyarakat madani, warga negara sebagai pemilik kedaulatan dan hak untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat, sehingga setiap individu dalam masyarakat madani memiliki kesempatan untuk memperkuat kemandirian. Konsep-konsep masyarakat madani di Indonesia. Kajian konsep civil society atau masyarakat madani di Indonesia banyak mengalami proses perubahan-perubahan, kritik, dan juga dekonstruksi. Dalam melihat persoalan itu, perlu dilihat dalam dua tataran, yakni pertama tataran institusional sosiologis dan kedua tataran ideal yang menyangkut visi. Kesimpulan, kemungkinan akan adanya kekuatan sipil sebagai bagian dari komunitas bangsa Indonesia. Bangsa ini akan mengantarkan pada sebuah wacana yang saat ini sedang berkembang, yakni masyarakat madani. Masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dan menggunakan istilah kolonial politik atau sebuah komunitas politik tepat. Warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.